Saya mungkin boleh dijelaskan ulang, ini kegiatan apa sih sebenarnya? Oh iya, makasih Pak ya. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk untuk melakukan identifikasi, menjangkau kelompok atau populasi yang mempunyai riwayat penyalahgunaan saat untuk mengakses layanan kesehatan. Khususnya kami di seksi rehabilitasi BNN Kota Kendari, di sana kami ada klinik Pratama. Jadi kami pelayanannya di sana itu melayani pasien yang punya riwayat penyalahgunaan saat. Itu pun dan itu dilakukan tidak dipungut biaya alias gratis. Oh gitu ya, gratis ya, gratis. Nah terus misalnya gini, dari hasil screening misalnya ada indikasi misalnya bahwa orang tersebut pernah menggunakan narkoba. Iya. Gitu. Gimana? Oke. Kalau ada orang yang pernah ada riwayat penyalahgunaan narkobanya, kami melakukan identifikasi, langsung memberikan intervensi singkat tentang bahaya saat yang dia gunakan, memberikan edukasi kepada dia supaya dia mau melakukan layanan di klinik Pratama BNN Kota Kendari untuk diobati, karena di sana kita siapkan ada dokternya, ada perawatnya, dan kalau memang dia merasa parah atau dia tidak parah bisa melakukan program rawat jalan. Kalau memang dia parah sekali bisa kita rujuk untuk melakukan rawat inap di balai rehabilitasi. Jadi mungkin ini pendekatan humanis yang dilakukan oleh BNN Kota gitu ya programnya ya? Iya programnya. Ya itu melakukan pendekatan, kita kunjungi semua spot-spot atau RT RW atau semua komunitas. Kita sampaikan bahwa sesungguhnya itu BNN itu bukan menangkap saja, bukan melakukan penyuluhan saja, tapi sesungguhnya kita ada program rehabilitasi. Kita menjangkau semua. Kalau mungkin mereka di pikirannya mereka itu BNN taunya cuma menangkap, pada tidak ada program rehabilitasi. Nah, Pak Saiful pernah tidak ketika turun di lapangan ada masyarakat yang kemudian takut gitu, tidak mau ikut di screening? Pernah juga Pak. Pernah? Malahan kalau kita turun itu, kalau pakai baju BNN atau pakai baju dinas atau pakai atribut, kalau mereka lari Pak, karena mereka di pikirannya itu jangan sampai, jangan-jangan kita ditangkap, jangan-jangan kita di TO. Nah itu yang menghantui masyarakat itu Pak ya? Iya seperti itu. Jadi kita turun, kita lakukan pendekatan umpamanya kepada ketua-ketua komunitasnya, RT RW-nya atau tokoh-tokoh agama. Kita buka akses dulu, kita yakinkan mereka bahwa tujuannya kita ini seperti ini, bukan untuk menangkap, baru kita bisa masuk. Kita cari amannya dulu supaya mereka bisa yakin, percaya sama kita bahwa sesungguhnya yang dilakukan ini untuk menjangkau mereka untuk mengakses layanan pengobatan. Seperti itu. Jadi memang preventif lah gitu ya? Iya, preventif. Bukan langsung menangkap gitu. Langsung menangkap. Jadi minimal masyarakat juga sekarang harus tahu gitu bahwa BNN ini sekarang turun dalam rangka apa gitu. Ketika memang penangkapan mungkin menangkap. Iya, menangkap. Nah, tapi ketika ini program rehabilitasi harus diobati. Gitu. Kasihan kalau umpamanya dia penyalahgunaannya ada riwayat penyalahgunaan, terus dia mungkin takut mau terbuka sama lingkungan keluarganya apa semua. Mungkin jangan sampai dia terbuka, jangan dia dilapor apa semua. Betul. Sementara kita ada jalan keluarnya. Kalau cuma dia penyalahguna, mari kita rangkul supaya pihak keluarga memberikan dukungan sosial layanan rehabilitasi supaya ketergantungannya itu tidak ada. Pak, kan itu juga ternyata ada screening buat orang yang kemungkinan ada resiko COVID. Nah itu gimana? Kalau misalnya didapatkan kemudian orang yang ini resiko tinggi nih, langkah berikutnya apa? Apanya nih Pak? Narkobanya atau COVID-nya? Yang COVID. Yang COVID. Ya, yang didapatkan, wah ini dari riwayatnya dia beresiko ini. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ini kan awal tadi ada dokter, ada wawancara, dilihat, ditanya resiko apa dia pernah ke zona merah apa semua. Kalau memang ada demikian, kita rujuk ke sarana pelayanan kesehatan lainnya. Masih tetap disampaikan? Masih tetap disampaikan. Bukan kemudian dilaporkan ini ada yang enggak.
Pak, ini kegiatannya sudah dilaksanakan berapa kali selama 2020 ini? Selama 2020 seharusnya ini kegiatan kan berjalan April, tapi pas COVID ditunda. Dipending. Kita lockdown dulu. Nah, ini baru mulai jalan bulan 7 ini sampai mulai jalan baru 2 kali. Kalau tahun lalu sudah pernah juga? Tahun lalu sudah pernah kita lakukan. Ada beberapa titik yang kita turun. Ya. Alhamdulillah ada yang secara sukarela datang ke klinik. Oke, Pak Saiful. Kalau berbicara tentang angka pengguna lah gitu ya, pengguna narkoba di Kota Kendari khususnya, gimana? Ada perubahan tidak? Ada penurunan gitu dari tahun 2018, 19 sampai 2020? Kalau trennya seperti apa? Ya, trennya kalau tentang angka itu Erwin, yang kita belum bisa beri angka pastinya karena ada data-data tertentu. Tapi untuk trennya kayaknya meningkat terus, Pak. Meningkat terus ya? Iya, 2018, 19, 20? 20. Kira-kira apa itu? Kira-kira? Mungkin Pak, untuk saat ini trennya mungkin awalnya karena coba-coba sehingga mereka ketergantungan, ada penasarannya sehingga cenderung untuk mencoba terus. Oke. Mungkin, tapi biasa pengalaman yang kita dapatkan kalau yang penyalahguna itu awalnya coba-coba, terus yang dia ingin sekali pakai karena ada untuk digunakan sebagai suplemen dalam bekerja. Sehingga kita sampaikan bahwa itu salah. Artinya itulah yang dikatakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Okay. Pak Saiful, terakhir Pak Saiful, himbauan untuk masyarakat. Himbauan masyarakat ya. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa lebih baik untuk kalau memang belum pernah pakai narkoba, lebih baik hindari. Kalau memang sudah pernah terpapar dengan narkoba, lebih baik mencari solusi. Tinggalkanlah. Jangan pernah mencoba. Karena menggunakan narkoba dapat menghancurkan masa depan. Betul. Ya, menghancurkan masa depan. Resikonya juga berat, Pak. Ya, betul. Ada 3 pilihan. Betul. Kita bisa masuk penjara, masuk kuburan, atau gila, Pak. Iya. Nggak ada yang bagus pilihannya ya? Tidak ada yang bagus, Pak. Makanya semuanya Pak Ustadz yang 3 pilihan itu di Penggolaka semua. Nah, betul. Iya. Meninggal Pewatu, Pak. Penggolaka. Nah. Gila, Penggolaka. Terus satu lagi? Rumah sakit jiwa Penggolaka, pengukuran Penggolaka juga. Ketiga Masurutan Penggolaka juga, Pak. Oh iya, betul. Masuk Penggolaka. Iya. Jadi memang mungkin Penggolaka itu mengerikan ya? Oke. Pak Saiful, terima kasih banyak waktunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak juga foto sudah. Bersama dulu, Karin. Oh, boleh. Wah, ini kita mau foto bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari BNN Kota ya. Ayo. Apa nih harapannya kalian para bikers kepada masyarakat? Apa kira-kira harapannya? Ayo, harapannya apa? Kalau harapannya sih yang pertama pastinya masyarakat bisa membedakan yang mana bikers, yang mana geng motor. Oke. Karena kalau bikers kan lebih ke hobi. Iya. Geng itu ke anarkis lah. Iya. Sama sih sebenarnya harapannya saya bisa lebih diterima di masyarakat, eksistensinya tetap ada terus di masyarakat. Terutama juga untuk bikers lain, untuk klub-klub motor lain yang ada di Kendari. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you, bro. Nanti saya kalau kumpulnya di mana biasanya? Kita kalau kopdar biasanya kan di depan MTQ, MTQ depan. Tapi sekarang saat ini kami pindah karena situ mati lampunya, jadi kami pindah ke depan kantor DPR. Oh iya. Saya nanti mau jalan-jalan situ boleh ya? Boleh. Nanti biar ikut-ikut kopdar dan mudah-mudahan nanti bisa diterima. Kenalan sama sapinya Ketum. Oh iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Mudah-mudahan dia bisa mengalahkan ketampanan saya. Oke ya. Assalamualaikum. Mohon maaf, motor saya di dalam. Coba bagaimana caranya kita bisa? Harus bensinnya. Ya sudah, Neo cek saja dulu. Wah, itu. Hah? Mau ditunda lagi? Makan tadi sudah diisi bensin, jadi aman lah ya. Oke, kita sekarang mau jalan pulang. Oke, hari ini episode kali ini kita ada banyak sekali tantangan. Yang pertama, saya kehabisan bensin perjalanan. Terus yang kedua, bocor ban. Kenapa? Apa ternyata? Hah? Sini. Jadi ini salah satu tim, bro. Sini, mengalami bocor ban. Bagaimana? Ban mana? Oh, ban depan. Sini. Kenapa ternyata? Injak apa? Apa bocor apa, Dek? Bocor halus. Bukan injak paku, bukan? Oh, bocor halus. Oh, ternyata bocor halus.
Jadi ya seperti inilah fakta kehidupan kita, bahwa masalah itu tidak pernah berhenti menyertai perjalanan hidup kita. Kemudian ada yang dibilang hal baik, ada hal buruk. Nah, itu semua yang menjadi warna dari kehidupan manusia. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Hal baik kita sikapi dengan baik dan tidak perlu berlebihan. Kemudian hal yang kurang baik ya kita tetap sikapinya dengan baik juga gitu ya. Nah, gitu. Jadi biar apapun itu, mau yang hal baik, hal buruk kita bisa menghadapi dan menjalannya dengan baik semua gitu, kita bisa terima. Oh ya, untuk episode kali ini saya cuma mau bilang bahwa kita sudah tahu bahaya narkoba seperti apa kan. Tadi sudah ada bapak-bapak ibu dari BNN yang sudah melakukan kegiatan screening dan ya itu dalam rangka masih tetap menjaga agar masyarakat ini tidak terlena dengan narkoba. Tadi informasinya bahwa dari tahun 2018, 19 sampai 2020 itu trennya meningkat. Jadi ya tadi konsekuensinya adalah rumah sakit jiwa, atau misalnya ke sel tahanan atau ke kuburan. Cuma itu 3 pilihan untuk anak pengguna narkoba. Nah, terus kemudian tadi juga kita sudah ketemu dengan teman-teman bikers. Jadi bikers itu sebenarnya positif, hanya mungkin ada masyarakat yang salah persepsi tentang bikers, atau ada juga teman-teman yang berkumpul kemudian dibilang menganggap diri mereka komunitas, padahal sebenarnya mereka geng motor. Taunya balap-balapan liar, terus kemudian tidak teratur lah pokoknya gitu. Jadi masyarakat juga harus bijak membedakan antara klub motor, komunitas motor, klub motor sama geng motor gitu ya. Oke, sampai sini dulu kebersamaan kita untuk Si Bro episode kali ini. Untuk Anda yang mau menyaksikan Si Bro, jangan lupa saksikan terus Si Bro di Mek TV setiap hari Selasa dan Jumat. Hanya di Mek TV ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut.
Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui vaksinasi serta pola hidup yang bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Tetap hidup sehat dan selalu mencegah. Sultra cerdas untuk bangsa. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra cerdas untuk negeri. Oh jadi beda gitu ya, geng motor sama klub motor ya? Nah, itulah yang seperti yang saya katakan tadi bahwa kadang pandangan masyarakat umum, masyarakat sama. awam, iya sama, dia nggak tahu membedakan mana bikers, mana geng motor. Jadi kalau kalian bilang, gimana kabarnya geng motor kalian? Itu sih sebenarnya kalau persoalan bahasa untuk geng motor Ya. sama klub motor kan bisa dikatakan hampir sama ya. Iya. Nah, cuman perilaku dan secara struktural kita kan kalau klub motor kan itu sudah ada struktur, struktur organisasi. Jadi dia semacam organisasi masyarakat ormas ya kan. Nah, sementara kalau geng motor kan sendiri kita nggak tahu asalnya dari mana, tujuannya apa. Bahkan dia kadang meresahkan masyarakat. Nah, inilah ketika kita touring kadang ada masyarakat umum yang lewat ketika pas kita lewat dia sampai wah geng motor apa, padahal kita itu kan sebenarnya kita lebih mengutamakan safety riding. Oh iya. Oke, mantap. Wah, ternyata keren itu jadi klub. Wah, kalau begini saya harus jadi anggota klub motor ini. Harus coba. Karena, saya si bro loh saya. Masa si bro sendirian? Tapi ngomong-ngomong ada orang kayaknya. Ada tamu ya? Ada yang datang kayaknya. Wah, tunggu dulu Pak. Ini dari seksi rehabilitasi. Siap. Terus kesini dalam rangka? Nah, dalam rangka kegiatan anu ini. Tunggu Pak, bentar. Saya potong. Ini jangan sampai ada yang mau direhabilitasi nih. Kalau ada yang mau direhabilitasi. Kayaknya yang baru bertes dulu. Oke. Nah, mungkin Pak Saiful. Kalau ini tidak usah ditanya, langsung ketahuan Pak. Pak Saiful boleh jelaskan apa sih dari apa, bagian apa, terus tujuannya apa nih? Oh iya, siap. Kami dari Mirin Kota Kendari, bagian rehab. Pada kegiatan ini kita akan melakukan SIL, yaitu screening intervensi lapangan
dalam hal ini untuk melakukan identifikasi kepada teman-teman klub-klub diction motor atau ada riwayat penyalahgunaan SAT, terutama SAT narkoba. Memang ada, ya kami untuk mengakses, siapa tahu untuk mengakses layanan rehabilitasi untuk pengobatan. Oh, jadi mereka bukan mau ditangkap ini kalau ada yang didapat ya? Oke. Bersahabat sekali ya. Oke. Berarti kita boleh di sini Pak, silakan Pak. Sambil Pak Saiful dan teman-teman ini semuanya dari BNN Kota nih. Oh, siap. Saya perkenalkan dulu Pak. Oh, boleh. Ada konselor, Pak Nusdin konselor. Iya, ada. Oke. Dokter Nani dari dokter. Oh, Ibu dokter. Iya, kelihatan bodinya agak sehat. Ada Ibu Irnawati, perawat. Oh, perawat. Ancu, perawat juga Pak. Perawat. Laki-laki ya? Laki-laki, jelas. Oh iya. Oke. Baik, Pak Saiful silakan Pak Saiful. Ini kita jadi ternyata pemirsa, ini saya lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman bikers. Kemudian hadir di sini bapak-bapak dan ibu-ibu dari BNN Kota Kendari mau melakukan screening. Jadi tadi screening lah pokoknya. Jadi mereka dari bagian apa namanya tadi? Rehabilitasi. Oke. Jadi ini mau diadakan screening. Jadi ceritanya mau dicek sebentar. Saya juga bersedia Pak. Nanti mungkin mau diperiksa kalau misalnya mereka ada yang didapat menggunakan, apa yang harus dilakukan nanti oleh bapak-bapak ibu-ibu. Jadi sebelum kita lakukan identifikasi sebentar, ada rangkaian pemeriksaan kesehatan dulu. Oh, makanya ada dokternya. Oh, iya. Tanda-tanda pintu. Habis itu kita masuk ke sesi wawancaranya. Tentang riwayat penyalahgunaan status kamu. Saya umur hidup. 3 bulan terakhir. Oke, baik. Pak, biar singkat langsung aja Pak mulai Pak. Siap. Kasihan Ibu dokter. Kalau Bapak nggak apa-apa. Bu dokter sama yang perawat perempuannya. Yang sana pun nggak apa-apa. Laki-laki. Tapi maaf, Bu dokter biasa ketemu dengan banyak laki-laki begini? Biasa. Kalau Ibu perawat biasa? Oh, alhamdulillah. Berarti aman. Perawat yang laki-laki bisa? Oh, biasa. Oh, dia pakai facialnya keren ya? Keren. Oke. Nggak ada pembagian ya begituan? Buat saya? Nggak usah. Bercanda. Ayo silakan. Mau jadi siapa? Bu dokter ya? Iya. Silakan. Oh, gitu ya. Jadi pemeriksaan dulu? Oke. Biar di sana dia. Ibu kalau misal, iya boleh silakan. Atau sebelah sini boleh? Biar nanti cahayanya dapat gitu. Iya. Sebelah sini. Nggak apa-apa, helm nggak apa-apa. Ini jadi, oh Ibu dokter menulis ya? Oh enggak. Oh ada yang ditulis. Oh. Oh tapi kan Ibu dokter menulisnya pakai ini ya? Pakai apa namanya? Pakai board. Ya. Wah ini kalau sudah pakai handscone berarti ada yang dioperasi nih. Enggak ya? Bu dokter sambil ini ya pakai perlengkapan. Jadi maaf ini, mulai yang apa ya, Ibu nanti kalau pemeriksaan seperti itu apa yang dilakukan, yang diperiksa apa saja? Untuk sekarang mungkin cuma tanda-tanda vital saja, tensi sama suhu. Oh tensi sama suhu. Ini nggak ada hubungan sama COVID kan ya? Itu juga kita. Oh termasuk ya? Oh gitu ya. Oke. Setiap kita ada kegiatan bertemu dengan orang, pasti kita lakukan screening COVID dulu. Baru kita lakukan screening narkoba. Oh gitu ya. Tapi ini tidak sampai misalnya ke pemeriksaan darah belum ya? Nah. Kalau ini, enggak ya? Oh ya, oke. Silakan Bu dokter. Nah jadi pemirsa ini bapak-bapak dan ibu-ibu dari BNN Kota Kendari ini kegiatannya pas-pas ya? Pas semua loh ini Pak. Pas motor saya tadi mogok, terus saya ditolong sama Bro Jisran, terus diperkenalkan sama bikers ini, terus bapak-bapak, ibu-ibu BNN Kota ada di sini nih. Wah, kebetulan ya. Ya. Silakan, Ibu mau di mana, situ atau di sini, Bu? Di sini, Ya, Bu dokter sini, Bu dokter.
Nah, penilaian resiko untuk diri ya. ini kita lagi melakukan pemeriksaan, melakukan screening. Jadi ibu dokter, terus kemudian yang perawat ini ada tensi darah, cek suhu, kemudian dicatat di situ. Kalau keluar biasa ketemu orang jabat tangan salam. Tidak. Oh, Jadi kalau sampai di lebih tempat ke interview. atau tempat kerja itu cuci tangan. steril. Tuh, kalau bu dokter itu perawat gitu, terus di sini. Jaga jarak. Oke, jadi saya juga harus ikut dengan kegiatan dari BNN Kota ini dalam rangka screening apa tadi? Screening Intervensi lapangan. Oh, screening intervensi lapangan. Jadi kegiatan ini memang dilakukan di lapangan itu Pak ya? Berkunjung ke satu tempat gitu. Satu minggu berapa kali kegiatan ini dilaksanakan? Biasa 1 minggu 3 kali. Baik. 3 sampai 4 kali biasa. Tergantung tempatnya sebenarnya. Dalam satu minggu berapa kali? Biasa 3 sampai 4 kali. Oh, 3 sampai 4 kali ya. Terus yang disasar tempat-tempat seperti apa? Tempat nongkrong begini atau gimana? Ada juga komunitas, ada tempat hiburan malam. Tergantung mana ada wilayah rawan. Kita tensi menurut saya, jangan sampai kita kita saja yang jawab. Kalau misalnya kayak tempat ngumpul, misalnya kayak warkop begitu, ada juga. Di mana? Oh, klub-klub malam. Oke. Iya. Oh, begitu. Oh, iya. Oke. Jadi tujuannya ini mau screening apakah dia terpapar dan apakah dia pengguna gitu ya. Oke. Ya. Oh gitu. Nah itu yang belum ditahu tadi. Kalau misalnya berapa? 130 per 90. Itu ukurannya saya usianya 44 tahun. Kalau sebenarnya itu sudah masuk prehipertensi. Ya? Kalau sebenarnya itu sudah masuk prehipertensi. Begitu ya? Ya, tapi kan itu kan masih istilahnya dari kita saja. Iya. Kalau kita bisa jaga kesehatan. Mungkin karena saya lagi tidak bawa uang ya. Mungkin ya. Bukan kan bensin habis. Oh mungkin. Iya bisa jadi. Oke. Ini sudah berapa lama kegiatan ini berjalan? Kalau ini kan saya kan masih baru juga masih. Oh masih baru. Tapi kan kegiatannya memang sudah dari dulu. Oh sudah sejak lama ya. 2019 Oke. kayaknya. Oh yang program rehabilitasi. Oh iya. Memang berjalannya program ini dilaksanakan setiap bulan atau setahun berapa kali gitu Bu? Setiap tahun sebenarnya programnya ada. Setiap tahun ada. Nah, kalau dari pengalaman yang saya amati tadi perjalanannya setelah dari 2 perawat ini lihat tensinya, diukur suhu tubuhnya, kemudian diisi, berikutnya ke ibu dokter. Bu dokter kalau dengan ibu dokter itu pertanyaannya menyangkut apa saja? Saya hanya seputaran screening COVID. Oh, screening COVID. Iya, screening COVID-nya. Seputar apa kira-kira pertanyaannya? Apakah dia ada demam? Oke. Kemudian batuk? Apakah pernah berpergian keluar dari Kendari? Iya. Terutama misalnya dari daerah-daerah yang sekarang kan sudah ada yang zona hitam. Nah, tadi saya sempat mendengar ada beberapa pertanyaan dari Ibu tentang kalau misalnya keluar rumah pulangnya cuci tangan atau apakah Anda sering menggunakan hand sanitizer gitu? Ada gitu ya? Iya, ada. Kalau misalnya dia katakan cuci tangan tidak, pakai hand sanitizer jarang, apa yang harus dilakukan kemudian? Dihimbau? Ini kan, iya. Oh enggak ya? Itu tadi yang saya lakukan adalah penilaian resiko. Oke. Ya, Oh iya. Jadi bagaimana perilaku hidupnya kita? Oh iya. Jadi ada di sini penilaiannya dari nomor 1 sampai 6. Risiko rendah, kemudian ada risiko sedang dan tinggi. Kalau perilakunya masih tidak pakai masker, tidak pakai sanitizer, risiko penularannya itu akan tinggi. Nah kemudian langkah berikutnya apa setelah teridentifikasi? Sebutlah misalnya saya jarang cuci tangan, jarang menggunakan hand sanitizer, jarang menggunakan masker dan sering berkumpul. Nah, langkah berikutnya apa? Apakah saya kemudian dipantau atau gimana? Kalau untuk saat ini saya paling menganjurkan saja yang untuk merubah perilaku. Oke, dihimbau saja untuk berperilaku sehat gitu ya. Ya merubah perilakunya. Misalnya kalau dia ada yang keluar, sampai di rumah dia harus bersih. Oke. Ya, untuk mengurangi penularan lah untuk orang di rumah. Iya. Yang kita sudah jaga di rumah. Oke. Nah Bu, ini sudah kali keberapa kalau bersama Ibu jalannya? Tim ini, perjalanan ini, screening ini? Untuk tahun ini, 2020? Karena sebenarnya dari awal tahun harusnya kita sudah jalan. Iya. Karena terkendala COVID, jadi itu agak
pertanyaan saya sebenarnya begini Bu, apakah dari perjalanan Ibu pernah ada yang didapatkan, wah ini perilakunya tidak sehat sekali nih? Pernah ada? Atau mereka semua pada takut jadi jawabnya, oh sering Bu? Oh enggak ya? Ada yang jawabnya bahwa tidak pernah, jarang, ada juga? Ada. Oh gitu ya? Tidak ada yang kemudian... Ada yang bandel. Oh gitu? Maksudnya bandel seperti apa maksudnya Bu? Tidak pakai masker, kemudian jarang cuci tangan. Iya. Waktu dihimbau dia masih jam itu Bu, enggak apa-apa. Bisa Anda enggak? Biasanya mereka Setelah dihimbau mereka biasanya. Oh gitu. Saya pikir ada ya. Jelaskan juga efek daripada perilakunya itu. Iya. Saya pikir kemudian ada yang diserining terus jamin Bu, sudah nih, saya enggak gitu ya. Oke. Ibu silakan bertugas lagi ya. Saya jalankan lagi. Sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja dan terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultra cerdas untuk bangsa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini gak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah,
Mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ke-7, pada hari ke-7 ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat Sultra Cerdas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kini, kasus pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana dunia karena merabak di hampir seluruh penjuru bumi atau negara. Hingga saat ini, belum ditemukan obat paten untuk menyembuhkan penyakit akibat coronavirus ini. Namun kita bisa mencegah dengan menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mencegah lebih baik dibanding harus mengobati. Sultra cerdas untuk negeri. Oke, cek dulu. Waduh. Meragukan saya. Ini bensinnya tekur ini, Bro. Ini sudah kosong ini. Oh, ada bensinnya? Iya. Bikin malu-malu namanya nih. Masa tidak ada bensinnya? Padahal kemarin kan saya sudah isi full loh ini. Oh, ternyata masalahnya cuma tidak ada bensin. Tidak ada bensin. Oh, oke. Ya. Oh, bisa ya. Nah, tapi begini. Kalau misalnya ini untuk dunia bikers. Kalau misalnya bikers itu ingin melakukan perjalanan, misalnya touring. Iya. Apa yang perlu diperhatikan? Ya, pertama sih kondisi fisik motor. Fisik motor. Terus yang kedua, kalau kita di biker sendiri itu kan kita utamakan safety riding. Nah, khusus untuk kalangan bikers, biasanya sih kalau kita touring itu ya utamakan keselamatan lah. Keselamatan ya. Safety ridingnya itu diperlukan, dan yang kedua, yang pertama tadi bahwa kondisi motor itu harus betul-betul stabil. Jadi sebelum melakukan ikut menjadi peserta touring, iya, motor harus dicek bahwa kondisinya betul, normal gitu ya. Jadi itu baru kita setiap ada kegiatan touring, otomatis teman-teman itu kadang sehari sebelum kegiatan, sebelum keberangkatan kita kondisi motor itu harus dicek. Oh gitu ya. Kalau perlu misalkan ada yang mau diganti, Oke. Ada yang trouble kita perbaiki baru berangkat. Oke. Maaf, itu mau ke sini atau kemana ya? Ini, karena motornya sama. Oh, mau servis ya. Oke.
Kita ngobrol lagi sama. siap. Berarti masalahnya cuma bensin ya? Cuma bensin. Berarti tidak perlu diapa-apakan dong? Wah, betul-betul bikin malu ini namanya. Kita ngobrol lagi sama bro-bro ini. Bro Dins, wah harus gitu ya, biar kita lebih cepat akrab dan saya bisa cepat diterima begitu ya? Oke. Kalau diterimanya itu ada prosesnya kan? Oh begitu ya? Ada prosesnya. Oh ya, jadi kalau mau masuk komunitas ini, itu harus ada prosesnya juga? Ada tahap-tahapnya? Ada namanya prospek. Nah, yang saya mau tanya dulu, kenapa kalian bro-bro ini berminat masuk di komunitas motor? Apa sih enaknya komunitas motor? Yang pertama pasti semua yang satukan kami di sini semua pasti karena hobi. Ya. Hobi. Dari hobi itu muncul, kalau saya pribadi namanya persaudaraan. Oh gitu ya. Disinilah saya belajar arti persaudaraan. Yang artinya kita itu tak sedara tapi saudara. Tak sedara tapi saudara. Saudara. Luar biasa ya. Ya, karena di bikers itu khususnya kami di VAC, segala sesuatu itu dipertimbangkan atas dasar persaudaraan. Oke, ya. Walaupun kita datang dari latar belakang yang berbeda, tapi disatukan oleh hobi yang sama. Ya. Di bawah rumah VAC itu dasarnya adalah kekeluargaan, persaudaraan. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong gini, kan komunitas itu ada yang sebutlah ada yang resmi, ada yang abal-abal gitu. Nah, bagaimana kalau dengan VAC ini? Apakah ini komunitas sama dengan komunitas yang lain misalnya yang ngumpul-ngumpul saja begitu? Alhamdulillah sih kami sudah lebih dari 1 dekade, lebih dari 10 tahun usia VAC. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih eksis. Itu semua bukan tanpa proses, tapi karena memang dari saat penjaringan ada seseorang mau jadi member, yang dibilang tadi katakan prospek, itu ada prosesnya. Waktu masa proses ini kita bisa tahu ini saudara ini dia memang betul-betul hadir di VAC, mau jadi saudara atau cuma numpang tenar, atau ada motif lain. Kan kita tahu di bikers itu bawa motor bagaimana, cewek-cewek apa dia niatnya mau mau cari cewek atau memang cari saudara. Gitu ya. Itu yang jadi kami itu pasti lihat dari itu. Kami akan pilih orang-orang yang betul memang cari saudara. Tapi ini klubnya legal tidak gitu? Alhamdulillah kalau VAC itu sudah legal, dibuktikan dengan ada akta notaris resmi. Wah luar biasa ya. Sudah ada akta notarisnya. Resmi berarti ya? Iya resmi. Berarti biasa ikut kegiatan-kegiatan pemerintah begitu? Alhamdulillah. Kepolisian? Alhamdulillah. Termasuk juga kemarin kegiatan tiap Ramadan ada agenda rutin klub. Agenda rutin klub. Ada juga agenda yang memang kita diundang dari Pemda ataupun dari instansi kepolisian. Contohnya kemarin ada kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Sultra, kami ikut terlibat. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah ngomong-ngomong, ini anggotanya berapa? 1, 2, 3, cuma 8 orang? Tidak. Untuk banyak sebenarnya. Banyak. Oh ini mungkin kebetulan tadi habis janjian ketemu di sini ya? Iya. Kebetulan tadi kita ada kegiatan sebentar, ada kegiatan. Begitu ya. Kalau member sih banyak, member malah 200 lebih, 270. Di Kendari nih? Untuk Kendari. Luar biasa ya. Cuma memang tidak bisa bilang aktif semua, bilang muncul semua 200 lebih itu tidak. Karena terkadang banyak saudara-saudara yang punya kesibukan lain. Dan di VAC ini ada aturan kami dan itu dimuat dalam ADRT. Ada dua hal yang tidak bisa mengalahkan klub, yaitu pekerjaan dan keluarga. Jadi maksudnya pekerjaan dan keluarga itu tidak boleh di nomor satu gitu ya? Maksudnya klub tidak boleh merebut itu semua gitu ya? Iya. Jadi kalau ada urusan keluarga dulu. Kalau ada urusan kerjaan dulu. Kan biasanya ada, kalau misalnya tidak datang 1 kali, ada kan istilah kopdar ya? Iya, kopdar. Kalau bikers ada kopdar. Kalau tidak datang kopdar, dihukum gitu. Denda. Kalau di sini? Di sini tidak. Kita itu bukan tidak akan diberikan sanksi seperti itu kalau ketika alasan jelas. Alasannya itu keluarga, urusan pekerjaan. Paling kan biasa kopdar malam minggu. Terutama di akhir bulan. Kan biasa banyak saudara-saudara ya, kita tahu sendiri kalau akhir bulan itu banyak kejar progres pekerjaan. Iya, betul. Oh, gitu ya. Luar biasa berarti. Ini sudah pada lama-lama semua ini? Alhamdulillah sudah lama. Karena saya lihat mukanya sudah pada sering kena angin ya. Sudah sering touring semuanya nih? Ini semua sudah pada sering touring ya? Alhamdulillah sudah semua ya. Tapi saya mau tanya cross check saja nih. Apakah yang dikatakan oleh Dins Fajar ini benar atau tidak?
Apakah memang kalian juga kesini tuh memang tujuannya untuk bersaudara begitu? Bersaudara? Dan kalian merasakan itu? Merasakan saudara ya? Karena tadi saya terus terang jujur, waktu di sama siapa namanya? Jisran. Nah, waktu sama Jisran, wah, kita kalau begini kayaknya agak enak ini, kita tidak takut sendirian. Karena untuk kondisi kita bermasalah di jalan, ada yang bisa bantu kita. Atau gimana kalau misalnya seperti kalian misalnya, lagi touring sendirian, di tengah jalan ada trouble, siapa yang mau tolong? Makanya kalau kami ke touring misalnya seperti ini, kita kan versi Kendari. Oh, berarti ada kabupaten lain? Itu ada chapter. Alhamdulillah kalau untuk VAC itu ada 13 chapter kalau tidak salah. Ada 13 chapter di kabupaten. Di Sulawesi Tenggara ini. Sulawesi Tenggara, cuma khusus Sunda. Misalnya gini, kita mau ke Kolaka. Itu ada grup pengurus ultra, di situ lah kami lempar. Sama misalnya ada yang misalnya Jisran. Atau siapa misalnya Fajrin mau touring. Mau ke Kolaka. Itu ada informasi di grup bahwa Bro Fajrin dia mau ke Kolaka, tujuannya ini. Nah, terus tujuannya di-share informasinya buat apa? Buat dia? Ya itu ketika ada apa-apa di jalan. Terus juga nanti sebelum di perjalanan sudah dipantau sama saudara-saudara yang lain. Ini maksudnya perjalanan dia dipantau dari jauh gitu ya? Selama perkembangan. Dia perjalanannya dari Kendari ke Kolaka, saudara-saudara yang di Konawe, pokoknya kabupaten yang dilintasi sudah terpantau. Jadi ketika dia travel, ada masalah, tinggal kasih info. Gitu jadi ya. Jadi nanti saudara yang lain yang di kabupaten itu masuk. Ini kan Kendari, banyak chapternya. Berarti ada sultranya, ada pasar ketua umumnya ini. Iya toh. Masih ada ya? Ada toh. Kalau mau, kenapa gimana? Kalau lagi sibuk dia. Nah, kalau misalnya lagi meniti, dia soalnya sekarang saya punya ketum itu lagi meniti karir begitu. Oh begitu ya? Iya, nggak tahu juga sebenarnya. Maksudnya, saya bayangkan kalau asik-asiknya begini, wah pasti enak ngobrol sama ketumnya nih ya. Asik, soalnya ketumnya juga itu, ya bagaimana begitu gitu ya? Memang dasarnya orangnya asik memang. Mungkin nanti satu saat lah kalau bisa, kalau kapan nanti saya ada kesempatan main-main sini. Saya kasih kenal sama ketumnya. Kalau dengan Bro siapa namanya? Amal. Bro Amal kenal dengan ketum juga? Kenal. Oh gitu ya. Tapi Bro Amal kok bisa sampai di sini dong, gabung sini. Kenapa bisa dari selatan terus tiba-tiba ada di Kendari begitu? Bikers, apakah Bikers itu memang punya ruang yang luas begitu? Kalau menurut saya pribadi sih ya alhamdulillah untuk saat ini saya sudah berkecimpung di dunia bikers itu sudah hampir 15 tahunan. Tua sekali. Iya betul. Alhamdulillah. Iya. Karena menurut saya selama saya berorganisasi, organisasi bikers inilah yang betul-betul yang mengutamakan yang namanya solidaritas dan persaudaraan. Ya, jadi makanya kenapa saya bertahan sampai 15 tahun. Karena saya merasa enjoy, merasa asik di dalam bikers seperti itu mungkin. Jadi awalnya kan saya di Makassar. Ya, di Makassar kan itu sama lah dengan perbedaan Makassar dengan sini hampir bisa dikatakan tidak ada yang berbeda. Karena ketika saya di kampung orang, yang notabene saya orang Makassar, pindah ke Kendari, di Kendari itu juga saya punya saudara banyak ya. Ini saudara-saudara saya. Walaupun tidak seklub gitu ya. Karena itulah keunggulannya bikers, itulah keutamaannya benefit spesialisnya untuk bikers bahwa ketika ada saudara dari luar, saudara bikers khususnya kan dari luar, itu kita tidak memandang itu siapa, motornya apa, sukunya apa. Jadi serasa seperti dalam keluarga seperti itu. Oke. Nah, sekarang gimana pendapat kalian tentang komunitas tapi tidak jelas gitu? Mungkin aturan mainnya tidak ada, terus kemudian mungkin kerjanya cuma balap-balap begitu. Itulah yang kadang membuat image image biker ini yang notabene-nya kita ini resmi, image yang betul-betul bikers kadang jatuh karena ulah yang seperti geng motor gitu ya. Iya, istilahnya geng motor lah. Oh itu memang beda geng motor sama komunitas motor. Beda tuh. Makanya kemarin itu kan sempat kita ada kontroversi antara geng motor dengan klub motor bahwa kalau untuk pandangan masyarakat umum yang awam, kadang dia tidak tahu membedakan mana geng motor, mana klub motor.
sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini gak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be creative. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo, pemirsa. Ternyata perjalanan itu tidak selamanya mudah ya. Ini tidak tahu kenapa tiba-tiba lagi jalan, berhenti, mungkin ada masalah ya. Mana telepon, ternyata pulsanya sudah tidak bisa dipakai menelpon, baru habis tadi. Ini kayaknya kita cuma berharap keberuntungan. Ada yang lewat terus kemudian kita dibantu. Aduh, nggak tahu apanya ini. Mudah-mudahan ada yang nggak tahu kenapa tiba-tiba jalan terus mati. Nggak, kayaknya busi tidak, karena busi baru diganti. Kira-kira apa ya? Bisa? Bisa? Oh ya, oke. Ini ada yang mau tonda kita. Jadi
Ini Tonda biasa digunakan kalau dari kelihatannya kayaknya bikers ini dan tahu tentang Tonda. Oke, sekarang kita mau ke bengkel, diajak ke bengkel, mau dilihat apanya yang bermasalah. Jadi ini bengkelnya sini bro. Oh, lagi rame. Jadi setelah tadi kita kalau di dunia motor-motor itu Tonda. Jadi didorong pakai kaki sebelah karena itu dilakukan untuk mereka yang kena trouble di jalan, yang motornya tidak bisa jalan sendiri maksudnya, jadi harus dibantu Tonda. Halo bro, wah, lagi ngumpul sini bro. Ini kalau ini cocok ini, karena bro, wis, oh ini bengkel emang sering ngumpul sini ya? Iya mas. Wis, ngeri nih. Sini bro. Ini biasanya kalau bro itu harus ada salaman. Wes, berarti bro. Wis, keren. Wis. Ini biker semua. Wes, siap. Ini yang lagi ini biker juga? Oh, biker juga. Oh. Ini kalau dari pakainya kayaknya ada yang punya bengkel. Oh, yang punya bengkel. Oh. Ini kebetulan motor saya tiba-tiba tidak mau bunyi, itu kenapa kira-kira ya? Ya, kita kira-kira. Oh, boleh nggak dilihat dulu? Lihat dulu. Ini kayaknya mau dicek dulu masalahnya apa kira-kira. Kayaknya banyak anak motor-motor ini jadinya. Kalau ini kayaknya semakin memperjelas bahwa mereka ini bikers ini. Karena ya. Oke. Nah ini karena mau diperiksa dulu, jadi kita mau bawa ke atas dulu. Hah? Wih, dibantu ternyata ya. Wih. Oh, gitu. Jadi sebelum diperiksa standar satu bro. Ya, standar samping. Jadi sebelum motornya kita dicek sama yang punya bengkel, kita ngobrol-ngobrol dulu sama bro-bro yang ada di sini. Sini bro. Oh, sini kayaknya bagusnya. Harus di sini. Gantian. Siapa yang ketua atau dituakan di sini? Oh, sini. Yang mukanya paling tua sini. Boleh. Oke, nah ini saya sudah bersama dengan bro di sini. Kalau ini baru kena bronya ini ya, karena apa namanya? Tadi kan saya kebetulan di jalan, tiba-tiba motornya mogok. Terus ada satu bro, siapa tadi namanya? Bro Jistran menghampiri saya, terus saya ditawarkan untuk di Tonda. Emang Tonda itu istilah di dunia bikers ya? Kalau Tonda itu gitu kan. Iya kan. Jadi saya panggilkan sini. Kenapa? Kalau di bikers itu yang paling tua kita panggilkan. Oh gitu ya. Oh berarti kalau yang muda dipanggil Dins. Ya. Oke. Berarti kita lagi. Kalau dia, ya gitu. Lain aja. Oke. Jadi ini ceritanya memang biasanya begitu. Kalau ada yang masalah di Tonda itu bantu. Pasti bantu. Tidak saya kenal siapa orangnya, pasti bantu. Karena namanya bikers, penikmat jalan. Otomatis kita tidak tahu satu waktu kita juga di musibah seperti itu ada orang lain yang bantu kita. Jadi namanya bikers, siapapun yang ada kendala di jalan pasti dibantu. Termasuk misalnya dengan tadi waktu motornya mau dikasih naik di sini, itu dibantu gitu juga. Dibantu. Jadi yang di bikers itu kebersamaannya
harus solid gitu ya? Iya, harus solid. Karena ya istilahnya kita kan biasa touring. Kalau touring itu kita tidak tahu ada kendala di jalan. Apalagi di kampungnya orang. Tidak tahu apa-apa. Betul. Oh iya. Jadi ini nongkrongnya biasa di sini nih? Iya, biasa di sini. Berarti ini bengkelnya memang bengkel untuk kerusakan motor atau ada yang lain-lain? Bengkel ini secret custom. Dia di sini untuk kebetulan nih Kak Amal, dia juga dari koordinator wilayah PAPI Sulawesi. Oke. Dia dari P1 Makassar. Jadi di sini cuma orang suka bilang untuk motor-motor besar saja, padahal tidak. Semua jenis motor diperbaiki di sini. Oh, bisa diperbaiki di sini ya? Sama buat motor sebenarnya. Custom main potong. Dan kalau lihat kayaknya motor saya sejenis dengan kalian punya Dins ya? Iya. Berarti saya bisa gabung sini dong kalau begitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa sekali. Jadi kita sudah dikasih angin segar, boleh katanya di sini. Saya cek motor dulu boleh ya? Silakan. Nah, nih tadi kita sebentar lanjut lagi ngobrol bersama mereka. Sekarang mau lihat motor dulu, apa sih masalahnya sebenarnya di motor? Apa kira-kira masalahnya? Ini tiba-tiba tidak mau bunyi saja. Tiba-tiba. Yang kalau motor kalau pertama tidak bisa bunyi, yang diperiksa apa dulu? Ya sebenarnya sih kalau dari permasalahan untuk tidak bunyinya, otomatis kita periksa bensin dulu. Oh bensin. Oh iya. Kalau misalkan. Tapi mudah-mudahan masih ada lah. Feeling saya masih ada ini. Feeling saya masih ada. Iya, feeling saya masih ada. Yang feeling itu yang bahaya mas. Iya. Jadi harusnya periksa. Tapi feeling saya bensin ada lah. Masa sih bro tidak ada bensinnya kan? Alah. Oke, jadi yang pertama. Jadi sebelum kita cek dulu kerusakannya, karena kebetulan motor ini kan masih teknologinya sudah canggih, jadi ada alat khusus untuk. Oh begitu. Oh jadi ada alat khusus buat ngecek. Itu bisa ditahu kerusakannya nanti apa masalahnya Pak? Oh iya. Kalau kita cek sebentar, kalau memang sudah normal, baru kita mengerti ini karena bro sendiri kan sudah yakin bahwa bensinnya ada. Iya. Yakin sekali saya. Iya. Saya cek dulu mas ya. Ini ya? Iya. Oh jadi ini alat buat mendeteksi. Ya, kebetulan kan motornya sudah memiliki teknologi yang bagus, jadi ada alat khusus untuk mendeteksi kode kerusakan pada motor. Oh makanya ini bro-bro yang lain juga nongkrongnya di sini ya? Kebetulan teman-teman yang di sini kan semua adalah biker dan saya sendiri juga itu ada biker. Oh biker juga? Iya, cuman. Katanya dari selatan ya? Iya dari Makassar. Oh siap, mantap ini. Jadi kira-kira apa nih kerusakannya? Saya cek dulu ya mas. Ini kayaknya semua sudah normal ini kayaknya. Normal ya? Iya. Aman ya? Tidak ada kerusakan ini. Oke. Jadi saya cek bensinnya dulu. Oh ya, kita cek bahan bakar. Tapi tidak lah, bisa. Masa sih bro tidak punya bensin? Allah. Ini terakhir diisi kapan? Terakhir diisi berapa hari lalu ya? Waduh. Kayaknya jalannya. Waduh, susah juga ya bukan. Oh, ini harus yang punya yang buka memang. Iya, kayaknya.